غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini ngaji kitabnya dua ya, Mau'izatul Mu'minin dan Safinatun Najah. Mau'izah dulu apa Safinah dulu? Safinah dulu. Monggo Pak Ustadz baca Safinah. Yang enggak punya yang nyimak saja. Ini Safinahnya enggak ada. Oh enggak punya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku faslun arkanul imani utawi pira-pira rukun iman sitatun iku enam. Antuk minabillahi suwijine percaya siro ing Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir wal qadari lan pepesten wal qadari khairihi lan pepesten bagus-bagusnya qadar wa sarihi lan oleh qadar minallahi saking Allah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Arkanul imani sitatun. Adapun rukunnya iman ada berapa? Ada 6. Iman itu ada dua tinjauan ya. Jadi kalau orang disebut iman itu apa? Kalau artinya iman ya percaya gitu saja. Tapi kalau ditinjau dari makna bahasa al-iman lughatan begitu, biasa kita maknain at-tasdiq, mempercayai apapun. Sehingga orang-orang yang non-muslim itu punya iman. Saya 2 minggu yang lalu ke Baduy, daerah mana? Ya, saya jalan 12 kilo jalan kaki. Pernah ya? Wow, sekali. Apakah dia punya iman? Punya. Tapi iman versi lugawi, versi lugah. Jadi orang itu selama memiliki kepercayaan berarti dia punya iman namanya. Tapi iman yang mereka punya itu menurut kita baru iman secara lugah, secara umum. Karena iman secara lugah itu atas di sawa'un kana bima ja'a bihin nabi au ghairi. Nah, tapi kalau kita iman kita beda, bukan sekedar percaya. Tapi yang kita percayai apapun yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga iman kita berbeda dengan iman yang lain. Orang Baduy percaya enggak dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Percaya enggak? Hah? Dia percaya Al-Quran enggak orang Baduy? Tidak percaya. Orang Nasrani percaya enggak dengan Al-Quran? Tidak. Yahudi? Tidak. Nah, karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran, dengan Nabi, berarti imannya iman lughawi. Kalau kita iman apa? Istilah. Apapun yang dibawa oleh Nabi itu kita percayai. Maka itu iman kita sebetulnya adanya di situ, sehingga jadi beda dengan iman yang lain. Nah, kemudian untuk kita yang beriman, ada yang imannya itu ikut-ikutan, mempercayai sesuatu tapi hanya ikut-ikutan. Ada orang imannya karena ma'rifah, karena dia sudah mantap yakin
Banyak yang dia tahu berarti apa? Ma'rifah. Bahkan dia bisa tunjukkan bukti-bukti keimanannya. Saya ambil contoh begini. Tuhan kita siapa namanya? Allah. Allah itu berapa jumlahnya? Oke. Tuhan yang kita sembah namanya Allah. Apakah Tuhan itu berhak disembah? Allah itu pasti jawabannya berhak disembah. Mana dalilnya? Buktikan kalau Allah kita berhak disembah. Ketika kita tidak bisa mengungkap dalil, berarti iman kita namanya taklid, ikut-ikutan. Tapi kalau kita bisa mengungkap dalilnya, baik secara dalil logika maupun dalil apa yang tertulis dalam Al-Quran maupun hadis, berarti kita sudah ma'rifah. Itulah kenapa menjadi ma'rifah itu berat. Nah, tapi kita walaupun taklid, walaupun ikut, yang kita ikuti orang-orang ma'rifah. Sehingga begini, kalau kita nggak bisa jadi orang soleh, bergaullah dengan orang soleh. Berharap nanti dapat apa? Dapat kesolehan dari orang-orang soleh. Kalau kita tidak ma'rifah, ngajilah, bergaullah sama orang yang sudah ma'rifah, maka kita akan ma'rifah. Itu kalau kita bicara iman secara panjang lebar. Nah, iman yang kita punya itu ada rukunnya, ada tiang-tiangnya. Jadi iman yang mantap itu ketika ditopang oleh enam rukun. Yang pertama apa? Antu'mina billah. Kita yakin, percaya adanya Allah. Meyakini Allah itu Tuhan kita, itu bukan cuma di mulut. Dan ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu berarti cuma mulut. Jadi iman kita kepada Allah yang sampai di tambahin di dalam hati dengan ucapan raditu billahi rabba. Mulutnya bilang la ilaha illallah, hatinya bilang apa? Raditu billahi rabba. Oke. Mulut kita bilang la ilaha illallah, artinya apa? Tidak ada Tuhan selain. Terus hati kita itu bilang apa tadi? Raditu billahi rabba. Apa artinya? Saya ridho, saya senang, saya nerima bahwa Allah itu Tuhan saya. Konsep mulut dan hati, ya, menyatukan mulut dan hati itu sebagai bukti iman kita kepada Allah, itu sudah sampai hakikat iman kita kepada Allah. Oke. Ibu, bulan Januari ada yang hajatan nggak? Ada. Nggak apa-apa, nggak ngundang saya, nggak apa-apa. Saya cuma mau nanya. Ada orang hajatan tapi mintanya gini sama Pak Ustadz. Pak Ustadz tolong doakan hajatan saya jangan hujan. Saya nggak bisa. Saya nggak punya doa yang apa itu? Menolak hujan. Dan nggak punya doa itu. Kayak kemarin istighosah, masya Allah itu hujannya. Ada yang bisa nolak nggak itu? Saya tanya sama ibu yang kemarin kebasahan itu, ibu ridho nggak dengan hujan kemarin itu? Benar, benar nggak? Yang punya majlis ridho nggak dikasih hujan kemarin? Hah? Sedikit saja tidak ridho dengan turunnya hujan itu, berarti iman kita bermasalah. Berat. Emang yang ngasih hujan siapa? Kenapa yang ngasih hujan Allah kita nggak ridho, nggak senang? Berarti iman kita baru di mulut.
Makanya besok kalau hujan bilangnya apa? Alhamdulillah. Itu buktinya ridho. Nah, kalau udah tambahan begitu udah gak ridho. Atau ridhonya ridho KW. Ridho kan ada tingkatan. Jadi orang ke rumah saya, Ustaz minta doa supaya gak hujan. Apa? Hajatan. Gak bisa. Paling saya nasihatinnya gini. Bu, ibu kan masang tenda tau. Hajatan masang. Kalau orang masang tenda maksudnya apa? Siap hujan, siap panas kan? Loh kalau nggak siap hujan, nggak siap panas, buat apa masang tenda? Apa buat aksesoris doang? Nah, itu pertama. Pokoknya dikasih hujan alhamdulillah, tidak dikasih hujan alhamdulillah. Yang kedua, saya paling ngasih doanya seperti doa Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Jazuli. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub. Apa itu artinya doa? Ya Allah, saya minta kebaikan apapun yang kau ketahui. Saya nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu di balik hujan itu ternyata apa. Bayangkan kalau nggak hujan, tamu datang membludak, konsumsinya berkurang. Apa nggak malu kan? Hah? Ini kita percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Kalau kita mau panjangin sampai ke situ, mulut kita mengatakan la ilaha illallah, hati kita mengatakan raditu billah. Terus yang kedua wa malaikatihi. Jadi rukun atau tiang yang kedua dari iman kita itu adalah yakin terhadap apa? Malaikat Allah. Ibu kenal malaikat enggak? Masa enggak kenal? Ya, malaikat itu ya makhluk Allah, sama dengan kita, sama dengan kita. Tapi banyak bedanya. Kita jisimnya kasar, malaikat jisimnya halus. Jadi kalau saya ngomongnya agak kasar wajar karena saya apa? Makhluk kasar. Mungkin ibu ngomongnya halus karena apa? Iya. Kenapa dia halus? Karena ajsamun nuraniyun. Dia dari cahaya, kalau kita dari tanah. Jumlahnya tidak ada yang tahu. Tapi pastikan di dalam beberapa ayat disebut jumlah malaikat lebih banyak dari jumlah makhluk yang ada di bumi. Bahkan untuk seorang ibu itu didampingi sehari semalam tidak kurang dari 80 malaikat. Sadar gak ibu didampingi 80 malaikat? Kok gak sadar? Ya karena dia makhluk halus. Saking banyaknya malaikat. Nah, saking banyaknya malaikat, kita wajib hanya meyakini yang 10 saja. Hafal yang 10. Jibril, Mikail, Israfil. Yang orang-orang nggak hafal Israel nih, ya. Israel, terus Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Ini malaikat makhluk yang khusus Allah ciptakan, maka dia berbuat menunggu perintah. Ini makhluk yang nggak pernah bikin dosa. Makhluk nggak pernah bikin siapa? Malaikat. Maka neraka tidak berlaku untuk apa? Malaikat.
Kenapa Ustadz malaikat nggak berlaku neraka? Oh, yang nyiksa malaikat masa yang nyiksa disiksa juga kan? Terus dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Quran begitu. Dia seperti robot. Maka kita bisa mengalahkan derajat malaikat. Karena malaikat itu pasif. Kita aktif. Kita bisa mengupgrade keimanan kita, bisa melampaui malaikat. Tapi kalau kita nggak bisa mengupgrade, bahkan nanti terdegradasi, maka kita lebih hina dari hewan. Silakan. Baik. Antuk mina bimalaikat. Yang ketiga, wa kutubihi. Kita juga harus percaya dengan apa? Kitab-kitab Allah. Percaya dengan kitab Allah bagaimana detailnya Ustaz? Ibu tahu nggak Al-Quran bisa sampai ke tangan ibu dari Allah, gimana ceritanya? Coba jelaskan Al-Quran dari Allah langsung ke tangan ibu ya secara detail. Kalau bisa jelasin boleh pulang duluan. Hah? Pertama dari Allah, terus kemana? Toko. Masa dari Allah langsung ke toko ya? Sejarah Quran itu kan dari Allah ke kemana? Lauhil Mahfuz. Belum sampai Nabi, masih jauh. Ibu tahu Lauhil Mahfuz nggak? Di mana ini? Di bawahnya Arsy, tapi di atas langit ketujuh. Waktu Allah nurunin Al-Quran ke Lauhil Mahfuz, itu dalam bentuk sudah tercatat. Siapa yang bagian nyatet di situ di Lauhil Mahfuz? Siapa? Malaikat. Malaikat apa? Jibril. Jadi malaikat Jibril mencatat Al-Quran sejumlah 30 juz. Dari Lauhil Mahfuz 30 juz sudah dalam bentuk 30 juz jumlah dan wahidah. Terus dibawa oleh malaikat Jibril sampai langit terakhir, namanya Sama'ud Dunya. Orang sana bilangnya Baitul Ma'mur. Di situ ada malaikat lagi. Ada malaikat lagi di situ di Baitul Ma'mur. Jibril perintahkan malaikat yang ada di Sama'ud Dunya tulis. Disuruh tulis tuh malaikat yang ada di mana? Sama'ud Dunya. Ditulis seperti apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, dari situ tertahan. Jibril akan ambil seayat, 2 ayat, minimal 5 ayat. Dibawa oleh Jibril ngelihat momen. Ada momen apa nih? Nah, momen itu kita sebut asbabun nuzul. Maka Al-Quran itu hampir tidak ada turunnya tanpa asbabun nuzul. Dia turun nunggu momen dulu. Nabi lagi ngapain? Perlu penjelasan, baru turun apa? Kenapa Quran turunnya begitu, gak sekaligus 30 juz? Kenapa? Hah? Gak usah Quran lah. Hari ini kita ngaji, saya mau langsung khatam. Saya mau langsung khatam. Ada 2 kemungkinan. Kalau enggak saya yang pingsan, kalau enggak ibu yang semaput. Kenapa? Gak mampu. Sama. Quran itu yang ngaji bukan malaikat, tapi manusia. Kalau malaikat ya mampu aja, tergantung setelannya. Mau berapa watt dia. Tapi manusia kan.
Maka ketika Al-Quran diturunnya dicuci, munajjam. Ngaji juga begitu, jangan banyak-banyak Pak Ustaz. Sedikit yang penting mantap. Ya memang begitu. Siapa yang mau banyak-banyak? Kalau mau cepat hafal gampang, langsung kita baca halaman terakhir. Oh langsung hatam. Ya, bukan hatamnya tapi pahamnya. Saya mau kasih rahasia ilmunya. Ini nggak ada di kitab manapun. Kitabnya ngarang sendiri. Ada 3 rahasia ilmunya. Kalau ngaji pakai di 3-3-nya. Kalau nggak dipakai nggak dapat ilmu. Yang pertama didengar. Jadi kalau guru ngomong dengerin, jangan ngobrol. Ngobrol aja nggak dapat. Tadi Ustaz ngomong apa? Sudah nggak dapat. Oh ngaji dimanapun, ini bikin ganggu ngaji anak HP, bawa anak-anak nangis, ya. Duduk sama temen yang doyan ngobrol tuh ganggu banget. Oh temen yang doyan ngomong pakai lakban kalau ngaji, ya didengar. Kedua, setelah didengar, dipahami. Saya tanya, dari awal saya ngomong masalah iman, ibu dengar nggak tadi? Dengar nggak? Benar dengar? Tak dulu dengar atau enggak? Oke. Setelah pertanyaan, dipahami nggak? Setiap orang beda-beda menangkap ilmu. Lah itu makanya jadi begitu. Ada yang dengar banget, ada yang timbang dengar, ada yang kadang dengar, kadang kagak. Itu beda. Dari situ saja cara dapat ilmunya sudah beda itu. Padahal kupingnya sama. Ustaz, wajar dong kita kaum wanita dapatnya sedikit. Kenapa? Kuping kita terhalang oleh kerudung. Apa iya? Oke, kita dengar semua. Paham nggak? Ada yang paham, ada yang timbang paham, ada yang model yang ngangguk-ngangguk. Paham? Yang terakhir dipakai. Ini saya ngaji kitab ini setiap pagi, setiap subuh sama santri. Sudah halaman 300. Hari ini kajiannya sama santri bagaimana membenci pujian, menikmati apa? Celaan. Nyampe gak tuh ilmunya? Jadi saya itu diperintahkan oleh musonif supaya benci sama orang yang memuji saya. Jadi ibu besok kalau memuji saya udahin. Jangan pernah muji saya. Yang bagus saya itu dihina. Jadi kalau ada orang menghina saya harus bilang alhamdulillah saya masih dihina orang. Kenapa? Memang saya makhluk hina. Pantasnya kata kita ini, tapi beratnya luar biasa. Kilat ini siapa yang ngasih? Ridho kan? Apa begitu? Dan 3, didengar, dipaham, dipakai. Nah, sampai kepada kita itu berarti jalurnya jalur Rasulullah SAW. Dari Nabi sampai kita bagaimana ceritanya? Ada jalur, Bu. Jalur itu namanya thariqah. Apa namanya? Thariqah. Thariqahnya Ibu dari Nabi ke siapa dulu? Ya sahabat. Siapa sahabat yang ahlul Quran? Abdullah bin Mas'ud. Siapa lagi?
Abdullah bin Umar, anaknya sahabat Umar. Dari Abdullah bin Umar terus ke tabi'in sampai Imam Syafi'i. Terus mutawatir sampai saya dulu nih ya. Itu jalurnya, kalau saya sanad Qur'annya, thariqahnya Syatibi, tapi jalur Qur'an saya dari Mbah Khalil Bangkalan ke Mbah Hasyim Asy'ari, ke Syekh Jazuli, terus sampai Masai, baru sampai saya. Berarti saya dapat ilmu Quran itu, bisa ngaji Quran itu sampai Rasulullah itu lewat jalur, lewat thariqah namanya. Maka thariqah baca Quran saya sama dengan Rasulullah SAW itu lewat jalur Imam Syafi'i. Maka thariqah Quran saya namanya As-Syatibiyah. Kalau ibu rata-rata thariqahnya Yutubiyah. Bener tuh? Nanti di akhirat ditanya, loh kamu mau Quran kayak gitu nggak sama nabinya, gimana? Kama qalahul Syekh YouTube. Lah YouTube itu Yahudi. Berarti sanad Quran ibu dari orang Yahudi. Ayo, maka ngambil sanad bu. Mumpung ibu belum mati, ibu harus punya sanad Quran supaya diakui bacanya sama dengan Rasulullah SAW. Nah ini saya kira orang laki-laki sudah punya sanad semua ini. Ya, minta bu sanadnya. Tapi jangan yang dari YouTube ya. Ibu, Quran yang ibu pegang itu kan sudah dicetak ya, 30 juz. Nah itu tadi yang menyebut toko itulah, itu benar ya. Baru dari toko. Nah, jadi sampainya Al-Quran ke tangan kita dari Allah itu perjalanan yang sangat amat panjang, berliku-liku. Tapi walaupun dari toko, walaupun nemu, walaupun dibagi gratis, ya itu Al-Quran. Yang cetakan manapun sama dengan yang di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang berani merubah Al-Quran, jangankan satu ayat, satu surah, harokat satu saja. Kalaupun ada yang merubah, pasti ketahuan. Kenapa? Quran yang ada di tangan kita itu mukjizat besar Rasulullah SAW yang keberadaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Cuman Quran yang dapat garansi otentik sampai hari kiamat. Kitab yang lain, Injil, Zabur, Taurat tidak ada kepastian itu. Banggalah kita umat Islam masih memiliki kitab suci yang otentik, yang tidak ada siapapun mampu merubah. Itulah percaya dan iman kepada kitab-kitab Allah. Terus wa rusulihi, dan apa? Utusan-utusan Allah. Yang ibu harus pahami, wahum abdalu ibadillah. Hamba Allah itu banyak, tapi yang paling tinggi rankingnya itu para rasul. Setelah Allah ranking nomor 1 siapa? Rasul. Tapi rasul ranking 1-nya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bu, Nabi itu dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad terahnya satu. Jadi cahaya kenabian itu, ini aman kan lagi Bu? Aman ya? Jadi cahaya kenabian itu dari Adam pindah-pindah sampai terakhir apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, break dulu. Oh bocor dulu.
Baik, karena hujan saya agak percepat ngajinya. Wabil yaumil akhir, benar enggak? Boleh Mas Dian dikecilin lagi biar rukun iman atau apa tadi disebutnya apa itu? Tiang. Ya. Yang berikutnya ini masuk ke dalam aqaidul masmu'at. Apa Bu? Jadi wabil yaumil akhir itu masuk ranah aqaidul masmu'at, akidah-akidah yang harus kita percaya karena memang informasinya kita dengar dari Al-Quran dan Hadis. Namanya apa? Aqaidul masmu'at. Oke. Ibu, halo, boleh kencengin lagi Mas Bian? Oke, ya. Aqaidul masmu'at, ya cukup. Ibu catat namanya aqaidul masmu'at. Akidah-akidah yang harus kita percayai karena informasinya kita dengar. Masmu'at itu mananya apa? Didengar dari Al-Quran dan Hadis. Sehingga orang yang tidak percaya aqaidul masmu'at ini bisa kafir. Jumlahnya 20. Ada berapa? Ada 20 aqaidul masmu'at. Satu saja nggak percaya bisa kafir. Bayangin loh, resiko kafirnya besar sekali karena jumlahnya 20. Startnya dari mana Bu? Kalau angkanya 20, nomor satunya dari mana? Kematian. Ibu mati nggak nanti? Percaya nggak dengan mati? Oke. Mati itu ruhnya dicabut, percaya. Yang nyabut malaikat Israel, percaya. Yang membuat ibu percaya sebabnya apa? Masmu'at. Masmu'at itu petunjuknya kita dengar dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul, kita bakal mati. Berarti orang gak percaya mati kafir. Oke. Terus 20, saya sampai nomor 20 langsung saja. Nomor 20-nya nikmat surga. Nikmat surga. Nah, ibu isi tuh mulai nomor 2 sampai nomor 19 ibu cari. Oh, gampang, tinggal ngurut ya. Dari mulai mati sampai masuk surga ibu. Yo, habis mati ngapain kita? Masuk kubur. Nah itu masmu'at. Di kubur diapain? Ditanya. Yang nanya siapa? Malaikat. Malaikatnya itu masmu'at. Kalau yang berhasil ditanya dapat apa? Nikmat kubur. Itu masmu'at. Ada di surat Al-Waqi'ah. Saya yang baca itu kalau istighosah. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Itu baca Al-Waqi'ah. Paham kan maksudnya itu? Nah itu. Tapi kalau dia gagal di kuburan, gak bisa jawab pertanyaan kubur, maka akan disiksa. Ada namanya azabul qabri. Ibu percaya nggak azabul qabri? Kalau nggak percaya kafir, karena itu aqaidul mas. Oke, termasuk hari kiamat. Ibu percaya nggak ada hari kiamat? Oh bisa percaya, kan belum terjadi. Karena kita dengar informasinya masmu'at dalam Al-Quran. Al-Quran banyak yang ngomong kiamat. Banyak. Al-Qari'ah kiamat, Al-Haqqah kiamat, Az-Zalzalah kiamat. Ibu percaya dengan kiamat? Itulah
caranya kita memantapkan iman yang kelima, percaya kepada kiamat. Kenapa hari kiamat disebut hari akhir? Bu, kenapa? Karena setelah itu sudah tidak ada siang malam lagi. Yang ada apa? Siang terus. Apa malam terus? Bu, wah ini repot ini. Ibu nanti masuk surga apa masuk neraka? Oke. Masuk surga itu enakan malam apa siang? Ibu, oke. Di surga itu tidak ada cahaya, Bu. Tidak ada cahaya matahari, tapi dia terang. Kenapa Ustaz tidak ada cahaya matahari dia terang? Ada yang bisa jawab? Karena mataharinya ada di langit keempat, surganya ada di atas langit ketujuh. Apa bisa matahari yang di lantai keempat menerangi di lantai ketujuh? Bisa? Berarti apa, Bu? Bahwa surga lebih tinggi derajatnya daripada matahari. Kalau surga lebih tinggi derajatnya daripada matahari, maka penduduk surga pun lebih tinggi daripada apa? Matahari. Kenapa takut kepanasan? Kita ini makhluk mulia, kalau tahu titik mulianya. Ibu, kita masuk surga, surganya terang. Terangnya melalui cahaya apa? Bukan matahari. Kan matahari di lantai keempat. Dari mana sumber cahayanya? Hah? Ars. Jadi surga itu di bawah ars. Cahaya ars lebih terang daripada cahaya matahari. Dzul arsil majid fa'alun lima yurid. Di sana berarti ada malam nggak Ustaz? Ada siang, ada. Cuma di sana beda dengan di dunia. Kalau di dunia malamnya tandanya gelap. Ciri-ciri malam apa, Bu? Gelap, terus apa lagi? Muak. Kita udah muak mulu, berarti apa? Udah malam. Jadi orang kalau udah muak pasti lihat jam. Tandanya apa? Berarti ini kalau ngaji muak mulu lihat jam, berarti beda. Di surga itu malam itu dibedakan bukan dengan waktu gelap dan siang, karena nggak ada gelapnya di sana. Di sana tandanya yang tadi ada muaknya. Jadi kalau di sana di surga kita ini tidur pulas, pasti kan itu malam hari. Nah, informasi tentang itu adanya di Al-Quran. Nah, apa yang saya sampaikan tadi namanya aqaidul mas. Maka itu kiamat disebut hari akhir, karena apa yang terjadi di dunia sudah berakhir semua. Proses-proses yang sudah berakhir, nanti yang terjadi di sana berbeda sekali. Terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allahi ta'ala. Meyakini tentang qada dan qadar. Takdir Allah itu sudah ada sebelum kita ada. Apa, Bu? Takdir Allah itu sudah ada sebelum kita ada.